Baik kawan-kawan, kita sudah siapkan untuk bahan-bahannya. Ini adalah kuningan distributor. Ini ukuran pipa 1/4. Ini lubangnya ya. Lubangnya sendiri ada 6 cabang. Ini nanti yang kita akan las, akan kita satukan dengan pipa tembaga. Ini ukurannya 5/8 dengan ketebalan 0,81, dan kita akan menggunakan grill load. Jadi seperti ini grill loadnya. Kita menggunakan yang warna kuning. Setahu saya itu ada yang warna biru. Nah, ini tinggal satu warna biru. Terus ada lagi yang warna putih. Nah, kebetulan distributor saya ini satu piece-nya itu harganya 110.000 ya, 110.000 untuk daerah Bekasi. Ayo, siapa teknisi yang belum tahu ini distributor fungsinya buat apa? Nah, jadi distributor itu untuk pembagi lah, untuk cabang. Saya yakin sih kawan-kawan udah banyak yang tahu. Nah, kita akan satukan menggunakan grill load. Biasanya kan kita menggunakan bracing tembaga itu biasanya pakai kawat perak ya. Sebetulnya ini juga bisa pakai kawat perak. Tinggal kita las di sini nanti sama penggunaannya dengan menggunakan kawat perak. Jadi di sini bukan ini ya, bukan harus pakai grill load untuk mengelas kuningan ini dengan tembaga. Cuman di sini saya ngasih sedikit trik prakteknya untuk menggunakan grill load. Kalau yang kawan-kawan sudah biasa pakai grill load atau sering makainya sih, mungkin nggak ada yang ini ya, nggak ada trik khususnya memang. Jadi seperti kita menggunakan kawat perak. Kita panaskan dulu untuk medianya yang mau kita las. Kemudian kalau kira-kira panasnya sudah cukup, kita langsung pakai di sini. Jadi caranya itu sama persis dengan kita menggunakan kawat perak. Walaupun ini tembaga dengan kuningan, tetapi akan gampang sekali menyatunya karena grill load ini sudah dilengkapi dengan apa ya, semacam kayak flak gitulah. Kalau kata saya sih semacam flak, tapi nggak tahu asli itu terbuatnya dari apa. Saya nggak ngerti bahannya ini. Yang jelas yang kuning-kuning itu, yang luarnya, bagian luarnya atau kulitnya itu memang gampang sekali meleleh kalau kena panas. Bahkan kalau misalnya medianya kita panasin terus kita angkat apinya juga, kalau ditempelkan di situ dia meleleh. Nah, jadi seperti ini, gampang sekali untuk penggunaan grill load sendiri. Nah, mungkin bedanya kalau misalnya kita pakai menyatukan pipa tembaga dengan kuningan, yang kuningannya tebal segitu, menggunakan perak, kemungkinan agak lama karena kita harus menyatukannya itu benar-benar harus lebih teliti. Kalau yang pakai grill load ini kita benar-benar cukup cuman kita tempel, dia akan menyatu sendiri. Begitu cair dia langsung menyatu sendiri. Nah, seperti ini.
kita cek hasilnya. Nah, ternyata memang hasilnya itu yang sangat bisa dibilang itu sempurna ya, menyatunya sempurna. Tapi ya itu memang Grillot itu harganya cukup lumayan mahal. Satu batangnya itu ada yang jual 85.000 sampai 120.000, tergantung tokonya yang jual dan daerahnya masing-masing. Karena di Bekasi sendiri ini untuk saya dapatkan ada yang 85, ada yang 120, beda-beda toko. Nah, ini yang saya bilang tadi, kulitnya itu yang kuning itu gampang sekali meleleh, apalagi kalau kena api dia langsung mencair. Nah, ini yang ujungnya ini yang untuk memperkuat. Kalau untuk menyatukannya itu yang memperkuat yang ini. Nah, jadi kalau untuk kuningan sendiri ini sangat gampang lah. Sekarang kita coba dengan menggunakan besi ya. Ini untuk stainless juga bisa, kita las pakai ini stainless dengan ini. Nah, ini adalah kebetulan obeng saya itu kemarin ada yang patah, ini patahan obeng, bekas obeng. Mungkin karena emang ini jelek ya. Tuh, dia patah, untuk muka baut patah. Sekarang kita satukan dengan pipa tembaga. Nah, kita pakai yang ini aja. Jadi kalau misalnya untuk pipa-pipa kecil kita menggunakan alat las yang pakai high cook itu juga bisa sebetulnya. Karena kalau kita pakai ini juga tidak membutuhkan api yang terlalu besar, karena ini pipa ya. Kecuali kalau misalnya kayak pipa-pipa, pipa galvanis pun bisa. Pipa galvanis itu bisa disatukan dengan tembaga menggunakan Grillot ini. Nah, kayak gini nih, kalau misalnya, nah itu kan itu kalau diangkat apinya pun karena bahannya udah panas, kita ditempelkan itu udah meleleh duluan itunya kulitnya. Nah, kawat yang di dalam itu yang untuk memperkuatnya. Jadi hati-hati karena jangan terlalu poros karena kena apinya itu. Karena kalau misalnya kita ngelasnya apinya terlalu besar, terus Grillotnya itu sering kena api, Grillotnya yang cepat habis terbuang kemana-mana, nanti sayang. Nah, jadi begitu ya, gampang sekali untuk cara pengelasannya, itu nggak ada teknik khusus. Jadi sama persis penggunaannya dengan menggunakan kawat perak, seperti kita menyatukan pipa tembaga dengan pipa tembaga. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sempurna ya, penyatuannya sempurna. Artinya kalau misalnya bukan cuman kuat kekuatannya aja, kalau misalnya disambung pipa besi dengan pipa itu pun untuk tekanan refrigeran itu tidak akan bocor, kecuali kalau kita melakukan pengelasannya itu enggak rapat. Nah, seperti ini hasilnya. Perlu diingat lagi, untuk Grillot ini tidak cuman untuk menyatukan
besi dengan tembaga atau kuningan dan tembaga. Untuk stainless pun bisa. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.